10 MIA 2 untuk bab kedua, untuk materi kedua kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ya, struktur atom dan sistem periodik unsur. Semoga kalian masing-masing sudah siapkan tabel periodik, karena di bab 2 ini kita akan terbiasa dengan selalu melihat tabel periodik unsur. Coba Frisilia, coba kasih tunjuk itu tabel periodik ini. Kayaknya tadi saya lihat ada tabel periodik. Frisilia Mendami. Saya lihat dulu apakah lengkap. Maju lagi. Di belakangnya ada keterangan ya atau enggak ya? Ada ya? Ada, Sir, ada. Oh iya. Nanti tabel periodiknya seperti itu ya, yang lengkap ada 118 dengan dia punya warna-warna. Coba Crescenzio yang punya, yang sudah punya. Crescenzio, ketua kelas. Coba kasih tunjuk kamu punya. Oh iya, lengkap ya. 118 ya itu ya. Yang di belakangnya ada keterangan, kalau yang lengkap itu biasanya di belakang. Iya. Iya. Yang lain, Given, Acela, Christian. Ada yang belum ya? Belum ada. Given itu bisa minta di Julio Kamasaan, itu ada itu. Ya, Sir. Baik, jadi kita akan belajar tentang tabel periodik unsur. Setelah itu baru kita akan belajar tentang bagaimana perkembangan dari teori atom, kemudian masuk di perhitungan proton, elektron, neutron, kemudian ada isoton, isotop, isobar. Itu semua adalah perhitungan, kemudian nanti perkembangan sistem periodik dan sifat-sifat ya. Ini materinya. Ini. Jadi seperti ini ya materinya. Jadi ada teori atom, kemudian nomor atom, nomor massa, kemudian ada sistem periodik unsur dan sifat periodisitas. Sifat periodisitas unsur. Begitu. Baik, yang pertama kita lihat dulu perkembangan. Kalau tidak salah saya sudah jelaskan waktu pertama sekali waktu first meeting. Pertama itu ada beberapa teori atom. Ada yang mungkin tulis di situ apa-apa itu yang teori-teori atom itu. Kira-kira teori-teori atom. Democritus, Dalton, J.D. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, mekanika kuantum. Iya, ada itu, ada 5 ya. Ada 5 ya sebenarnya teorinya, dimulai dari teori atom Dalton, baru Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ada 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini dikemukakan pada tahun 1804 ya di sini. Ada 4 ya teori atom Dalton. Kalian tidak perlu tulis dulu, nanti baru bisa saja nanti. Jadi ada 4 postulat. Postulat itu sama dengan pendapat ya, sama dengan teori. Jadi teori yang dikemukakan oleh Dalton itu yang pertama, suatu zat tersusun dari suatu partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi ya, sama dengan atom itu. Jadi dia yang mengemukakan bahwa partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi itu disebut dengan atom. Itu teori atomnya. Kemudian yang kedua, atom dari suatu unsur itu identik dan memiliki berat, ukuran, serta bentuk yang sama tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Ya, jadi atom suatu unsur, atom-atom dari unsur yang sama pasti sama ya sifatnya. Itu maksudnya di bagian pernyataan nomor 2 itu. Jadi atom unsur hidrogen dalam H2O itu sama. Kan misalnya dalam molekul H2O itu kan ada 2 atom kan? Hanya ada 2 atom ya. 2 atom penyusun unsur hidrogen. Maka keduanya memiliki sifat yang sama. Gitu. Keduanya memiliki sifat yang sama, identik. Tetapi ketika unsur hidrogen dengan unsur oksigen, maka sifatnya akan berbeda. Nah, begitu ya. Jadi maksudnya begitu pernyataan kedua menurut Dalton itu seperti itu. Jadi atom-atom penyusun unsur yang sama itu memiliki sifat yang sama, sementara atom-atom penyusun unsur yang lain yang berbeda itu memiliki sifat yang berbeda. Kemudian pernyataan ketiga menurut Dalton, atom suatu unsur bersifat permanen dan tidak dapat teruraikan. Ya, memang tidak dapat diuraikan karena
Ini menurutnya ya, menurut teori pertama ya, menurutnya bahwa atom itu sebenarnya bersifat permanen, stabil, tetap, dan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa diubah menjadi unsur lain lagi. Itu menurut Dalton. Kemudian yang keempat, satu senyawa terbentuk dari penggabungan dua atau lebih atom unsur. Ya benar ya. Jadi senyawa itu terbentuk dari gabungan atom-atom, gabungan atom-atom atau lebih dari satu atom itu dapat membentuk suatu senyawa. Ya, jadi ada empat teori atom Dalton. Nanti 10 Mia 2 nanti sebentar ada yang singkatnya, ada yang secara singkatnya nanti itu yang dituliskan saja. Kalau yang ini tidak perlu. Ini cukup kalian mendengarkan saja bahwa dia punya 4 ya, dia punya 4 teori atom. Atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Kemudian atom penyusun unsur memiliki sifat yang identik atau yang sama secara singkatnya. Kemudian atom tidak dapat diuraikan ya atau bersifat permanen. Kemudian menurut Dalton senyawa terbentuk dari gabungan atom-atom. Itu menurut teori atom Dalton. Seperti itu. Setelah itu nanti ada teori atom. Nah ini, sebelum masuk ke teori atom yang kedua, di sini ada seorang ahli yang bernama Demokritus ya. Seorang ahli yang bernama Demokritus itu dia menjelaskan tentang pengertian atom. Ya, menjelaskan tentang pengertian atom. Nah, ini biasanya saya akan tanya ini biasanya teori atom Dalton tadi sudah ya ada 4. Ada 4. Ya, sekarang menurut Demokritus itu atom, kata atom ya. Kata atom itu berasal dari kata ini, atomos. Ini yang kalian lihat warna merah ini, yang tulisan merah. Ini berasal dari kata atomos. Atomos itu sebenarnya terdiri atas penggalan, ada 2 kata, yaitu A. A-nya sendiri, tomosnya sendiri. Ya, 10 Mia 2 ya, A-nya sendiri, tomosnya sendiri. Nah, artinya bagaimana? Dari atomos itu kan dipenggal menjadi 2, yaitu A dan tomos. A itu artinya tidak. Sar, tak kancing-kancing sarpe suara. A artinya tidak, kemudian tomos itu artinya dibagi. Halo Mia 2, masih bisa dengar? Masih ya? Masih, Sar. Masih, oke. Jadi sekali lagi bahwa yang menjelaskan kata atom itu adalah Demokritus ya. Yang menjelaskan kata atom itu adalah Demokritus. Sementara Dalton tadi dia punya teorinya sendiri ya, Dalton tadi. Nah, jadi sekali lagi kata atom itu berasal dari sebenarnya bahasa Yunani ya, berasal dari bahasa Yunani yang adalah atomos. Kemudian atomos ini dibagi atas 2 yaitu A dan tomos. Nah, A itu artinya tidak ya, A itu artinya tidak dan tomos artinya dibagi. Gitu. Sehingga kalau digabung atomos menjadi tidak dapat dibagi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sertanya apa itu artinya kata A, itu berarti dia tidak. Kemudian tomos itu artinya sendiri adalah dibagi. Kalau misalnya digabung, atomos itu artinya tidak dapat dibagi. Gitu. Bisa ya, bisa paham ya Demokritus punya teorinya. Demokritus sebenarnya bukan teori sih, dia cuma menjelaskan kata atom itu bagaimana, berasal dari mana, seperti itu. Sementara kalau Dalton dia punya 4 teori, seperti ini ya. Baik, setelah Dalton, saya ceritakan kronologisnya dulu. Setelah Dalton itu kan dia punya model ya. Nanti sebentar nanti saya tunjuk model atomnya, model atom Dalton. Jadi Dalton itu kan dia belum ada, dia kan bilang tadi kita kembali ke sini dulu. Atom itu kan dia bilang suatu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Jadi memang tidak ada isi lagi. Menurut dia ya, menurut Dalton itu atom tidak dapat dibagi lagi. Jadi cuman partikel toh, cuman bola. Dia bilang atom itu adalah bola pejal, ya. Seperti bola pejal. Kalau kalian di pelajaran PJOK itu biasanya ada yang namanya tolak peluru itu, mungkin tolak peluru. Kalian lihat ya itu yang bulatan besar itu, padat. Nah, itu dia menganatomikan Dalton itu atom itu seperti itu. Seperti bola itu, bola peluru itu, bola pejal. Tidak ada isi apa-apa di dalam. Nah, ternyata setelah Dalton muncullah yang namanya Thomson. Ini.
Joseph John Thomson ya namanya. J.J. Thomson itu Joseph John Thomson. Nah, ini dia menemukan elektron. Ya, jadi dia menemukan elektron. Jadi dia bisa membantah ya, bisa membantah teori yang dikemukakan oleh Dalton bahwa ternyata partikel lain yang menyusun atom itu adalah namanya elektron. Gitu ya. Jadi elektron. Jadi setelah Dalton ditemukan elektron ya, ditemukan elektron sehingga muncullah teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom merupakan satu bola yang bermuatan positif. Nah, jadi ini sebelumnya dua ya, ini bolanya, ini model atomnya, model atom dari Thomson berbentuk bulat seperti ini. Kemudian bola itu sendiri adalah muatannya bermuatan positif. Ya, Mia 2 tolong perhatikan, semoga bisa dijelaskan nantinya supaya bisa dibedakan antara Thomson dan Dalton. Ya, sekali lagi Dalton belum ada isi apa-apa, partikel terkecil yang tidak dapat dibagi. Sementara Thomson itu sudah menemukan elektron sehingga atom itu merupakan bola yang bermuatan positif. Kemudian di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah ini, yang bulatan titik-titik kuning ini, kalau nggak salah kuning itu. Kuning itu maksudnya Thomson adalah elektronnya. Itu adalah elektron. Ya, jadi istilahnya elektronnya tersebar pada atom ini. Ya, jadi jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah negatifnya. Gitu ya. Jadi semoga sebelumnya 2 bisa paham ya. Jadi menurut Thomson, atom itu merupakan bola yang bermuatan positif ya. Sudah ada muatan positif negatif ini. Kalau di Dalton tadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada penyusun-penyusun. Cuma atom toh. Jadi ini sudah ada atom yang bermuatan positif, bola yang bermuatan positif, sementara elektron yang sudah ditemukan itu dia tersebar merata pada atom. Nah, modelnya ini biasa orang sebut dengan roti kismis. Kalian mungkin pernah makan kue apa ya itu, donat ya yang ada kismis itu, kalau ada roti kismis. Nah, modelnya seperti itu. Jadi ada roti dengan kismisnya kayak begitu. Itu model atom dari Thomson. Jadi sekali lagi bahwa Dalton itu memiliki model atom pejal, bola pejal, biasanya diistilahkan dengan bola pejal karena belum ada isi. Kemudian kalau Thomson, karena sudah ada elektron yang tersebar pada bola atom ini, maka dia disebut model atom roti kismis. Gitu, sama dengan kismis yang tersebar pada roti. Gitu. Jadi yang kismis itu adalah dia punya elektronnya tersebar pada rotinya, bolanya. Begitu ya. Oke, Mia 2 sampai di sini ada pertanyaan dulu. Supaya bisa membedakan antara model atom Dalton dan model atom Thomson. Oh, tidak ada. Baik, lanjut dulu. Nah, setelah Dalton dan Thomson, berikutnya adalah teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford, kalian lihat yang paling bawah ini. Teori atom Rutherford. Jadi, setelah ditemukan elektron, akan ada ditemukan inti atom. Ya, ada inti atom. Sekali lagi, 10 Mia 2. Jadi, setelah Dalton itu ditemukan elektron kan? Ditemukan elektron, maka muncullah teori atom Thomson. Teori atom Thomson. Nah, setelah teori atom Thomson, ditemukan inti atom. Ya, ditemukan inti atom, sehingga muncullah teori atom Rutherford. Rutherford itu nama lengkapnya adalah Ernest Rutherford ya. Ernest Rutherford. Teorinya demikian, atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Kemudian elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu. Ya, saya singkat saja yang saya ambil. Atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Kemudian elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada perbedaan. Coba kalian perhatikan, Rutherford dia bilang atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom. Itu ya intinya ya. Atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom.
Rutherford semoga diingat. Nah, sekarang kita kembali ke Thomson. Thomson ya, kita kembali ke Thomson. Nah, Thomson dia mengatakan atom merupakan bola yang bermuatan positif, sementara elektronnya tersebar merata pada atom. Sekali lagi, coba dengar baik-baik, Sir Eman jelaskan ini. Ulang ya. Jadi Thomson itu menjelaskan bahwa Thomson itu kan menemukan elektron ya. Dia menjelaskan bahwa atom merupakan bola yang bermuatan positif. Kemudian elektronnya tersebar merata pada atom, seperti pada gambar ini. Nah, sementara Rutherford, teori berikutnya, itu sudah ditemukan inti atom. Sudah ditemukan inti atom, sehingga dia menjelaskan bahwa atom itu terdiri atas inti yang bermuatan positif, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Baik, 10-2. Sekarang kira-kira perbedaannya di mana? Kira-kira 10-2 perbedaan antara Thomson dan Rutherford letaknya di mana itu? Kalau Thomson dia belum bisa menemukan inti atom, kalau Rutherford dia sudah menemukan inti atom. Oke, berarti Thomson menemukan apa ya? Thomson itu menemukan apa? Apa, Sar? Tekanjing, Sar, suara. Tadi siapa tadi? Siapa lah? Given itu bilang bahwa Rutherford itu yang menemukan inti atom, sementara Thomson belum. Thomson belum kan? Jadi Thomson itu menemukan apa? Thomson dia menemukan elektron yang ada dalam atom. Elektron, oke, baik. Itu yang pertama ya perbedaannya ya. Jadi setelah Dalton itu sudah ditemukan elektron, sehingga muncullah teori atom Thomson. Kemudian setelah itu menemukan inti atom, maka muncullah Rutherford. Itu perbedaan yang pertama. Berikutnya, kira-kira ada lagi? Ada lagi? Halo Mia 2. Apakah ada lagi? Atau sudah tidak ada perbedaan lagi? Sekarang coba Sir bantu tanya ya, Sir bantu ini ya. Kira-kira antara Thomson dan apa ya? Thomson dan Rutherford yang bermuatan positif itu yang mana ya? Kalau Thomson DP atom yang bermuatan positif, kalau misalnya Rutherford DP inti atom yang bermuatan positif. Oke, mantap sekali. Iya, benar. Jadi itu perbedaan yang kedua ya. Jadi di Thomson, atom itu merupakan bola yang bermuatan positif. Atom itu sendiri nih ya, dua ya. Atom itu sendiri yang bermuatan positif. Itu menurut Thomson. Sementara menurut Rutherford, bukan atom ternyata yang bermuatan positif, tapi inti atom. Ya, karena apa? Karena sudah ditemukan inti atom. Ya, jadi ternyata bukan atom yang bermuatan positif. Rutherford mengatakan bahwa ternyata yang bermuatan positif itu adalah inti atom. Velia itu temannya yang di belakang, saya merasa terganggu sekali cara duduknya. Tolong suruh kemana begitu. Atau kamu yang pindah saja. Ini sudah saya tegur yang kedua kali ya. Kamu yang pindah saja. Pemandangannya enggak bagus. Sekali lagi, jadi karena sudah temukan inti atom, maka Rutherford itu bisa membantah teorinya Thomson ya. Jadi begini, namanya juga perkembangan ya, maka setiap teori itu punya kekurangan. Gitu ya, punya kekurangan. Jadi kemudian yang berikutnya apalagi? Sama-sama ada elektron ya. Jadi baik Rutherford maupun Thomson itu punya elektron, semuanya elektron. Hanya yang membedakan apa kira-kira? 10-2 yang membedakan. Sama-sama punya elektron, tapi yang membedakan apa? Kira-kira ada yang tahu? Enggak ada? Ya, Mia 2.
Baik, jadi untuk berikutnya, perbedaan berikutnya, kalau di Rutherford, ya kalian perhatikan di sini, kalau Rutherford, elektronnya mengelilingi inti. Ya, kalau Rutherford, elektronnya mengelilingi inti atom, sementara sementara Thomson, elektronnya tersebar pada atom. Ya, dia tidak mengelilingi, tapi dia tersebar. Ya, tersebar pada atom. Seperti ini, seperti roti kismis itu. Oke, bagaimana 10-2 sudah bisa membedakan antara Thomson dan Rutherford? Sudah? Sudah atau belum ini 10-2? Jadi sekali lagi ya, kita sudah belajar dengan 3 teori, tambah 1 Demokritus. Demokritus hanya menjelaskan tentang asal-usul kata atom, yaitu atomos, A dan tomos, tidak dibagi. Kemudian Dalton, dia punya 4 teori, dia hanya menyatakan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi, seperti bola pencal, belum ada penyusun. Kemudian atom satu unsur adalah identik, sifatnya sama. Atom tidak dapat dibagi menjadi atau diubah menjadi atom unsur lain. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom-atom, itu menurut Dalton. Kemudian setelah itu ditemukan elektron, di mana muncullah teori atom Thomson, yang mengatakan bahwa elektronnya tersebar merata pada atom, di mana atom itu sendiri merupakan bola yang bermuatan positif. Begitu. Karena memang belum ada inti atom. Jadi hanya ada elektron. Nah, setelah itu baru muncullah teori atom Rutherford yang mengatakan bahwa ternyata bukan atom yang bermuatan positif, tapi inti atom, karena sudah ada inti atom. Ya, inti atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti atom tersebut. Itu. Jadi bukan tersebar lagi, tetapi dia mengelilingi. Ini modelnya sama dengan planet mengelilingi matahari ya. Ada berapa planet itu? 9 ke 8 kah? Itu yang mengelilingi matahari. Jadi matahari itu anggaplah matahari seperti inti atom, kemudian planet-planetnya itu yang mengelilinginya itu disebut elektron. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa membayangkan itu ya, planet mengelilingi matahari, kemudian bola pejal yang sama dengan peluru itu, kemudian teori yang kedua Thomson itu sama dengan roti kismis. Kismisnya tersebar pada roti, roti itu adalah atom, kismis itu adalah elektron. Kemudian planet mengelilingi matahari, matahari adalah inti atom, sementara planet adalah elektron. Gitu. Baik, setelah itu nanti ada teori berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Saya langsung jelaskan ke gambarnya saja ya. Teori atom Niels Bohr itu yang seperti ini modelnya. Nanti sebentar akan dikasih tunjuk lagi. Nah, sekarang tadi kan dia Tadi berhenti di Rutherford ya. Di Rutherford teori yang ketiga itu menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom. Ya, dia hanya bilang elektron mengelilingi inti atom, tetapi tidak teratur. Nah, makanya yang Niels Bohr ini dia menjelaskan secara teratur bahwa ternyata elektron ini yang spiral apa ini? Yang ini yang di tengah ini, yang gambar kiri, sebelah kiri, coba diperhatikan yang sebelah kiri. Ini adalah inti atom. Inti atom itu di dalamnya terdapat proton dan neutron. Ya, semoga bisa diingat ya. Jadi kan ada 3 partikel. 3 partikel penyusun atom yaitu proton, elektron, dan neutron ya. Proton, elektron, dan neutron. Nah, di mana letak ketiga itu? Proton dan neutron ya, proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan itu adanya di inti atom. Adanya di inti atom. Sementara partikel yang lain yaitu elektron yang bermuatan negatif itu yang bergerak mengelilingi inti. Seperti kata Rutherford tadi. Dia bergerak mengelilingi inti. Nah, tetapi dia tidak hanya bergerak mengelilingi inti, dia bergerak pada lintasannya. Ini ada berapa lintasan ini? Misalnya ini pertama titik ini. K, L, M, N ya. Kalau kalian baca di situ ada K, L, M, N.
Nah, itu maksudnya adalah lintasan elektron. Ya, KLMN itu adalah lintasan elektron. Ini hanya sebagai simbol saja ini. Jadi elektron, jadi ini lintasan pertama, yang ini K. Kemudian berikutnya lintasan kedua, L. Lintasan ketiganya adalah M. Lintasan terakhirnya adalah N. Sebenarnya ada 7 lintasan. Ya, ada 7 lintasan, 10-2 ya. Kenapa ada 7 lintasan? Itu nanti kita akan lihat di perkembangan sistem periode unsur. Kenapa ada 7? Ya, saya ulangi. Teori atom Niels Bohr itu menyatakan bahwa ternyata elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu pada lintasannya masing-masing. Pada lintasannya masing-masing. Di mana di tengah ini adalah inti atom yang terdiri atas proton dan neutron, sementara elektronnya bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya. Lintasan pertama yang disimbolkan dengan lintasan K, lintasan kedua adalah L, ketiga adalah M, keempat adalah N, nanti kelima, keenam, ketujuh itu nanti sampai Q, OPQ. Jadi K, L, M, N, OPQ. Gitu sampai Q. Seperti itu. Nah, ini elektron dalam mengelilingi anti atom berada pada tingkat energi atau lintasan yang disebut dengan kulit, ya, yang disebut dengan kulit. Jadi tadi itu yang ini yang KLMN itu adalah lintasan yang disebut dengan kulit atom. Mia 2, jadi kulit atom. Kulit atom itu adalah lintasan elektron pada atom. Ya, kulit atom adalah lintasan elektron pada atom. Seperti itu. Baik saya. Ini yang secara singkatnya. Ini secara singkatnya saja ya, secara singkatnya. Ini boleh kalian tulis ya di buku catatan, perkembangan teori atom ya. Perkembangan teori atom. Ini jadi yang pertama Dalton, secara singkat ya, Dalton atom merupakan partikel terkecil suatu materi berbentuk khas yang untuk setiap unsur. Kemudian Thomson, Thomson itu atom merupakan bola yang bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Itu perbedaannya. Kemudian Rutherford, elektron berputar mengelilingi inti. Jadi sudah ada inti atom di sini. Beda ya, kalau yang di atas menyebar, kalau yang di bawah mengelilingi. Kemudian kalau yang di sini menyebar pada bagian atom, kalau yang di bawah mengelilingi inti atom. Begitu perbedaannya. Kemudian Bohr, Niels Bohr punya, elektron juga sama mengelilingi inti atom, tetapi pada kulitnya atau pada lintasannya. Ini tingkat-tingkat energi tertentu itu yang disebut dengan kulit atau lintasan. Ya, jadi kalau sertanya apa itu kulit atom? Ya, kulit atom adalah lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dengan energi tertentu ya. Ya, itu kulit atom. Jadi elektron beredar mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu. Jadi sebenarnya dia tidak hanya mengelilingi inti atom seperti Rutherford, tetapi dia juga memiliki tingkatan-tingkatan energi tertentu. Hanya tambahan saja ini Bohr punya. Kemudian yang terakhir sekali adalah mekanika kuantum. Ini sebenarnya dijelaskan dalam kimia anorganik sebenarnya, tapi kalian cukup tahu saja dia punya bunyi teori mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum 10-2 itu ditemukan oleh yang namanya Erwin Schrödinger ya. Erwin Schrödinger. Mekanika kuantum itu diperkenalkan oleh Erwin Schrödinger. S-C-H-O S-C-H-R-O Dinger gitu. Bunyinya adalah elektron berada dalam ruang dan bentuknya bervariasi setiap persamaan matematik. Ini akan dijelaskan tersendiri ini mekanika kuantum. Nah, ini model atomnya ya.
Model atom ini semoga kalau misalnya Sir Eman tanya di tes boleh digambar ya. Nggak usah harus bagus-bagus amat, tetapi setidaknya bisa menggambarkan model atom itu. Ya, jadi ini Dalton, bola pejal, tidak ada isi apa-apa di dalam, tidak ada partikel-partikel lain. Dia cuma lingkaran gelap seperti ini ya. Dalton. Kemudian setelah itu Thomson. Nah, ini Thomson. Thomson punya gambar ini, semuanya bulat ya, bulat, tetapi sudah ada positif dan negatif. Sudah ada positif dan negatif. Ini namanya kismis tadi. Jadi bolanya bermuatan positif, kismisnya itu yang tersebar pada atom. Kemudian setelah itu Rutherford, dia bentuk seperti ini. Inti atomnya itu seperti matahari yang di tengah. Ya, inti atom seperti matahari. Kemudian elektronnya itu yang planet-planet ini. Yang bulatan-bulatan lain ini adalah elektron. Dia mengelilingi inti. Seperti planet mengelilingi matahari. Gitu. Kemudian ini adalah Niels Bohr punya. Dia sudah tidak sama dengan Rutherford karena apa? Karena elektron itu kan sudah bergerak pada lintasannya masing-masing. Pada kulitnya masing-masing. Ini ada kulit pertama, ini inti atom yang di tengah. Kemudian ada kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Gitu. Kemudian yang terakhir sekali mekanika kuantum ini seperti awan elektron. Elektronnya sudah dalam bentuk awan-awan, begitu ya. Ini inti atom, ya inti atom. Kemudian elektronnya sudah tidak kelihatan, gitu. Karena kenapa begini? Karena posisi elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti dalam atom ya. Ya itu mekanika kuantum yang dijelaskan oleh Erwin Schrödinger mengatakan bahwa di dalam itu adalah inti atom, sementara elektronnya tersebar seperti ini, tapi tidak bisa ditentukan posisinya ada di mana. Karena kan dia bergerak terus. Karena dia bergerak terus mengelilingi inti, maka posisi yang pastinya tidak bisa ditentukan. Makanya dia bentuknya seperti ini. Begitu. Baik, nanti berikut baru di partikel. Baik, 10-2. Gimana dengan teori atomnya sebelum kita ke perhitungan-perhitungan? Terlalu banyak atau sedikit? Banyak?